Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Tematika Haflani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran. Nah, sebelum kita memulai dengan contoh soal, di sini saya ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman tentang apa saja yang harus teman-teman ketahui tentang aturan penyelesaian operasi hitung campuran. Nah, di sini aturannya yaitu penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat dikerjakan dari kiri. Nah, sedangkan jika ada operasi hitung perkalian dan pembagian, itu perhitungan langsung dikerjakan dari kiri karena dia juga sama kuat ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika ada operasi hitung perkalian dan pembagian, maka perkalian pembagian itu lebih kuat daripada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi, jika terdapat keempat operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka teman-teman kerjakan dulu operasi perkalian atau pembagian ya teman-teman. Baru setelahnya teman-teman kerjakan yang operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk yang aturan terakhir yaitu jika dalam operasi hitung terdapat tanda kurung, operasi dikerjakan terlebih dahulu itu operasi di dalam tanda kurung. Jadi walaupun ada pembagian, pengurangan, perkalian, nah berarti yang di dalam kurung walaupun hanya pengurangan, berarti teman-teman kerjain dulu pengurangannya walaupun seharusnya itu perkalian sama pembagian yang lebih kuat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini pertama ada 4 contoh soal. Yang pertama itu 2 tambah 5 dikurang 6. Nah, teman-teman perhatikan bahwa penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya sehingga kita kerjakan dari kiri. Berarti 2 tambah 5 kita kerjakan terlebih dahulu yang hasilnya adalah 7 dikurang 6 yaitu sama dengan 1. Nah, untuk 1 dikurang 5 ditambah 7, contoh soal selanjutnya. Kita lihat bahwa di sini ada 2 operasi hitung yaitu pengurangan dan juga penjumlahan yang dimana keduanya itu sama kuat, berarti kita kerjakan dari yang sebelah kiri. Berarti 1 dikurang 5, 1 dikurang 5 itu hasilnya adalah min 4, berarti min 4 ditambah 7 hasilnya sama dengan 3. Nah, untuk selanjutnya 2 dikali 3 dibagi 2. Di sini ada perkalian, ada pembagian. Nah, teman-teman ingat bahwa antara perkalian dan pembagian itu juga sama kuat ya teman-teman, sehingga kita kerjakan dari yang sebelah kiri. Nah, untuk yang sebelah kiri berarti 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Oke. Untuk contoh soal keempat kita masuk yaitu 6 dibagi 3 dikali 2. Nah, ini sama saja, sama kuat ya teman-teman, berarti kita kerjakan dari yang paling kiri. Berarti 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2, jadi 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Oke, masih mudah ya teman-teman. Ini teman-teman ingat untuk aturan yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, bagaimana tentang aturan nomor 3 dan 4? Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Oke, di sini ada 4 contoh soal kembali, di mana contoh soal yang kelima berarti ini ya, itu adalah 2 ditambah 5 dikali 2 dikurang 6. Nah, teman-teman perhatikan bahwa yang paling kuat yaitu adalah perkalian, berarti teman-teman harus kerjakan yang perkalian terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi dapat kita tulis 2 ditambah 10 karena 5 kali 2 adalah 10, berarti 2 tambah 10 dikurang 6 yang hasilnya adalah 12 dikurang 6 yaitu adalah 6. Nah, lanjut ke contoh soal selanjutnya. 3 dikurang 3 dibagi 3 dikali 2. Nah, di sini ada operasi hitung, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, di sini kita tahu bahwa yang lebih kuat adalah pembagian dan perkalian ya, baru pengurangannya. Nah, kita kerjakan berarti dari yang pembagiannya dulu karena dia terletak paling kiri ya teman-teman. Untuk antara duanya, pembagian dan perkalian. Nah, di sini berarti 3-nya tetap kita tulis 3 dikurang 3 bagi 3 itu 1, berarti 3 dikurang 1 dikali 2. Nah, min 1 dikali 2 itu min 2, berarti kita dapat tulis bahwa 3 dikurang 2 hasilnya sama dengan 1.
Nah, untuk contoh soal selanjutnya, 4 dibagi 2 dikali buka kurung 1 tambah 2 tutup kurung. Nah, sama dengan. Nah, kita perhatikan di sini ada operasi hitung pembagian, perkalian, dan penjumlahan. Nah, seharusnya yang paling kuat itu adalah pembagian dan perkalian. Namun, karena di sini penjumlahannya terletak di dalam kurung, maka kita kerjakan yang terlebih dahulu yang di dalam kurung, sehingga dapat kita tulis 4 dibagi 2 dikali 3. Karena 1 tambah 2 hasilnya 3. Berarti setelah seperti ini kita kerjakan dari yang paling kiri. Karena dia sama-sama kuat ya teman-teman. 4 dibagi 2 itu 2, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, berarti hasilnya adalah 6. Nah, untuk contoh soal terakhir, yaitu 6 dibagi 3 ditambah buka kurung 2 dikali 1 tutup kurung. Nah, di sini teman-teman perhatikan kembali, di sini ada operasi hitung pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, di sini untuk pembagian dan perkalian itu memang sama kuat. Nah, untuk aturan yang nomor 3 aturan nomor 2 ya teman-teman, kita tahu bahwa pembagian dulu yang kita kerjakan karena terletak di sebelah kiri. Namun, teman-teman harus perhatikan bahwa perkaliannya terletak di dalam kurung. Berarti teman-teman harus kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sehingga dapat kita tulis 6 dibagi 3 ditambah 2, karena 2 kali 1 2. Berarti 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2, 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Oke teman-teman, mudah sekali bukan? Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman mengerti akan materinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.